Lalu kita masuk ke organel. Organel itu disebut juga sebagai little organ. Minggu lalu kita udah sempat menyinggung mengapa dia disebut sebagai little organ, karena dia memiliki fungsi layaknya suatu organ tetapi berukuran kecil gitu, yang dimiliki oleh sel. Nah, selanjutnya setelah kita belajar mengenai jenis-jenis sel tadi, ada eukariot, ada prokariot, kita akan mempelajari jenis-jenis organel, atau kita akan mengenal organel-organel gitu yang ada di dalam sel. Nah, di sini ada 4 fungsi utama dari organel. Di antaranya organel ada yang berfungsi untuk mengontrol genetik atau mewariskan sifat. Kemudian ada organel yang memiliki fungsi untuk manufaktur atau pembuatan organel-organel baru, kemudian melakukan distribusi dan pemecahan molekul, kemudian fungsi yang ketiga adalah memproses energi, kemudian fungsi yang keempat adalah menyokong struktur, pergerakan, dan komunikasi antar sel. Nah, untuk klasifikasi yang pertama, jadi ada organel yang dapat berfungsi untuk mengendalikan sifat genetik. Salah satunya di sini ada nukleus atau inti sel. Nah, di dalam nukleus ada asam nukleat yang berupa DNA atau RNA. Kemudian nukleus juga memiliki membran. Membrannya ini mirip dengan membran sel, yaitu berupa fosfolipid bilayer yang fungsinya adalah mengontrol keluar masuk materi dari luar menuju ke dalam sel. Kayak gitu ya. Kemudian di dalam nukleus itu juga terdapat anak inti yang juga disebut sebagai nukleolus. Ini adalah komponen yang berperan dalam membentuk ribosom. Ribosom ini nanti adalah organel yang berperan menerjemahkan DNA menjadi protein yang akan diturunkan menjadi sifat. Jadi di dalam nukleus ini nanti akan terjadi perubahan dari atau proses penerjemahan dari DNA menjadi protein yang nanti akan diwariskan menjadi sifat. Nah, kita masuk ke ribosomnya. Di sini ada ribosom. Ribosom ini merupakan organel yang bertindak untuk mengendalikan sifat genetik. Karena organel ini menerjemahkan RNA atau DNA dari nukleus dan meneruskan instruksi dari nukleus untuk sintesa protein. Ini gambar yang paling kanan ini adalah gambar ribosom dari model komputer. Jadi hasil model komputer untuk ribosom. Nah, ribosom ini terlihat ada 2 unit besar. Ada 2 unit ya, yang satu unit besar dan satu lagi unit kecil. Nantinya pita RNA ini akan dicepit di antara 2 unit ini untuk diterjemahkan menjadi protein. Jadi proses konversinya ada di antara 2 buah unit ribosomnya ini. Lalu selanjutnya ada organel yang berfungsi untuk melakukan manufaktur, distribusi, dan pemecahan molekul. Salah satunya dapat kita sebut ini sebagai sistem endomembran. Mengapa kita sebut sebagai sistem endomembran? Karena sistem endomembran ini terdiri dari beberapa anggota organel yang memiliki membran di dalam sel. Dari beberapa organel ini membentuk satu kesatuan sistem untuk membuat organel yang baru. Di sini anggota sistem endomembran ada vesikula atau vesikel.
di sini. Nah, vesikula ini berupa kantong yang terbuat dari membran. Kantong itu berperan untuk saat peristiwa makan sel atau untuk memasukkan molekul dari luar ke dalam sel, atau bisa juga sebaliknya ya, begitu. Jadi bisa memasukkan, jadi memindahkan molekul dari luar ke dalam atau mengeluarkan molekul dari dalam ke luar. Lalu ada lisosom di situ. Lisosom ini adalah kantung atau vesikula yang berisi enzim pencernaan. Enzim pencernaannya berfungsi untuk mencerna makanan dan hasilnya akan dilepas ke dalam cairan sel atau sitosol. Fungsi lain dari lisosom ini untuk menghancurkan patogen atau bakteri-bakteri yang biasanya ada pada sel darah putih. Lisosom ini juga bisa berperan untuk mendaur ulang gitu. Jadi lisosom ini dapat berfungsi untuk menghancurkan organel-organel yang sudah rusak dan tua dan tidak dapat lagi, dia udah nggak bisa digunakan lagi. Nanti organel tersebut akan dipecah menjadi molekul yang lebih kecil untuk diproses menjadi bahan yang dapat digunakan lagi. Jadi ada proses daur ulang di sana. Selanjutnya ada vakuola. Nah, vakuola ini sebagai salah satu anggota dari endomembran, fungsinya untuk mengumpulkan dan memompa air keluar dari sel. Nah, vakuola ini salah satu fungsinya adalah mengatur turgiditas suatu sel. Nah, apa itu turgiditas? Nah, turgiditas sel itu adalah suatu kondisi di mana sel membesar namun tidak sampai pecah. Nanti masalah turgiditas juga akan ada contohnya di bab 5 nanti, di pertemuan selanjutnya nanti ada masalah turgiditas. Jadi turgiditas tadi adalah kondisi di mana sel membesar, cuman membesar aja, tapi tidak sampai pecah. Hal tersebut terjadi karena adanya tekanan turgor. Nah, tekanan turgor ini apalagi nih? Tekanan turgor ini adalah tekanan yang mendorong membran sel terhadap dinding sel pada tumbuhan. Gitu. Jadi di sini kita bisa lihat di slide ini, vakuola fungsinya mengumpulkan dan memompa air keluar sel. Kemudian pada tumbuhan, vakuola berfungsi untuk mencerna makanan, menyimpan senyawa kimia, kemudian protein, kemudian produk metabolisme seperti pigmen penarik serangga, penyerbu, gitu. Menyimpan nikotin, kafein, atau racun sehingga tidak dimakan hewan, kemudian menyimpan produk metabolisme yang beracun. Ini fungsi-fungsi dari vakuola. Kemudian selanjutnya organel dari masih endomembran ini ada retikulum endoplasma atau biasa disingkat sebagai RE. Retikulum endoplasma ini adalah organel yang berbentuk seperti lapisan-lapisan membran. Di sini ada lapisan-lapisan membran dan menempel pada membran nukleus. Nah, berdasarkan strukturnya, RE ini digolongkan menjadi dua, yaitu ada RE kasar dan RE halus. Di sini gambar yang kiri, oke, kita zoom sedikit. Yang ini, yang tidak ada bintik-bintiknya, ini adalah retikulum endoplasma halus. Dia tidak ditempeli ribosom, dia nggak ada ribosomnya. Nah, sedangkan yang kanan ini adalah retikulum endoplasma kasar atau RE kasar karena ditempeli oleh ribosom. Dikatakan RE kasar tadi karena di permukaannya ditempeli banyak sekali ribosom, fungsinya adalah sama seperti ribosom, yaitu untuk sintesa protein. Sedangkan untuk RE halus, ini bentuknya mulus, tidak ada ribosomnya, karena dia sama sekali tidak ditempeli ribosom, maka dia nggak punya fungsi untuk sintesa protein, karena tadi yang membantu sintesa proteinnya adalah ribosomnya.
Nah, tetapi RE halus ini meskipun dia nggak mampu untuk melakukan sintesa protein, dia ini memiliki peran untuk sintesa lipid, kemudian fosfolipid dan steroid. Selain itu dia juga diperlukan untuk menyimpan ion kalsium. Selanjutnya ada kompleks Golgi atau yang mungkin bisa kita sering sebut sebagai badan Golgi. Fungsi dari kompleks Golgi ini adalah menerima dan memodifikasi, kemudian mengirimkan produk retikulum endoplasma ke membran plasma atau organel lain. Di sini guys, sisi menerima vesikula dari RE, kemudian vesikula bergabung dengan kompleks Golgi. Ini prosesnya tadi, kemudian produk RE dimodifikasi sambil melewati tumpukan Golgi, kemudian sisi pengiriman mengirim produk hasil Golgi. Selanjutnya ada organel yang memiliki fungsi untuk melakukan proses energi atau untuk menghasilkan energi. Contohnya di sini ada mitokondria. Nah, mitokondria ini merupakan organel yang cukup sering kita dengar karena fungsinya itu penting, yaitu tempat respirasi sel. Mitokondria ini berbentuk atas membran yang berlekuk-lekuk seperti ini. Termasuk juga dalam kategori organel yang memiliki membran. Nah, di bagian dalam ini terdapat membran yang melipat yang disebut sebagai krista. Tujuan dari bentuk membran yang melipat-lipat ini adalah untuk meningkatkan luas permukaan, di mana mitokondria juga terdapat matriks, terdapat DNA dan ribosom dan enzim katalisator respirasi sel. Jadi kalau misalkan ini umum ya, jadi bahkan dalam prakteknya manusia itu juga sering menerapkan aplikasi bentuk yang berlipat-lipat atau berlekuk-lekuk ini untuk memperluas areal penampangnya. Selanjutnya ada kloroplas. Fungsi dari kloroplas ini kita sudah sama-sama tahu, tadi juga sudah disebutkan oleh teman kita residen Nusantara. Kloroplas itu fungsinya untuk fotosintesis. Contohnya di sini kita ambil contoh pada tumbuhan dan alga. Di dalam kloroplas ini juga seperti mirip tadi sama mitokondria, terdapat membran yang berlipat-lipat juga. Tapi namanya bukan krista, melainkan tilakoid. Nah, atau kantong-kantong terkoneksi, bertumpuk atau granum. Tumpukan yang berwarna hijau di dalam sini ini terdapat cairan yang bernama stroma. Jadi di dalam tilakoid itu ada cairan yang bernama stroma. Cairan itu adalah cairan di dalam membran dalam yang terdapat DNA dan ribosom. Saya izin sebentar, saya mau ambil minum sebentar ya.